Ulangan 7 ayat 1-26, demikian firman Tuhan. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri, kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau memukul mereka kalah, maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihani mereka. Janganlah juga engkau kawin-mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan, janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka, jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Tetapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka. Mesbah-mesbah mereka haruslah kamu robohkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan. Tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan, dan patung-patung mereka kamu bakar habis. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci dia, ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Dan akan terjadi, karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu, serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau, Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur, serta minyakmu, anak lembu sapimu, dan anak kambing dombamu, di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa. Tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu, ataupun di antara hewanmu. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu. Tetapi
Ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau. Engkau harus melenyapkan segala bangsa yang diserahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah engkau merasa sayang kepada mereka, dan janganlah beribadah kepada Allah mereka, sebab hal itu akan menjadi jerat bagimu. Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku, bagaimanakah aku dapat menghalaukan mereka? Maka janganlah engkau takut kepada mereka. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Fir'aun dan seluruh Mesir, yakni cobaan-cobaan besar yang kau lihat dengan matamu sendiri. Tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat, tangan yang kuat dan lengan yang teracung, yang dipakai Tuhan Allahmu untuk membawa engkau keluar. Demikianlah juga akan dilakukan Tuhan Allahmu terhadap segala bangsa yang engkau takuti. Lagi pula, Tuhan Allahmu akan melepaskan tabuhan menyerbu mereka sampai habis binasa orang-orang yang masih tinggal dan yang menyembunyikan diri terhadap engkau. Janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera, supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Demikianlah Tuhan Allahmu akan menyerahkan mereka kepadamu dan akan mengacaukan mereka sama sekali sampai mereka punah. Raja-raja mereka akan diserahkannya ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Tidak akan ada yang dapat bertahan menghadapi engkau, sampai engkau memunahkan mereka. Patung-patung Allah mereka haruslah kamu bakar habis. Perak dan emas yang ada pada mereka, janganlah kau ingini dan kau ambil bagi dirimu sendiri, supaya jangan engkau terjerat karenanya. Sebab hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Dan janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu, sehingga engkau pun ditumpas seperti itu. Haruslah engkau benar-benar merasa jijik dan keji terhadap hal itu. Sebab semuanya itu dikhususkan untuk dimusnahkan. Galatia 5 ayat 1 sampai 26. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya, aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh Roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi?
Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan, aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu, mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan jangan kita gila hormat. Janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, pengharapan, hati yang tulus, ya, dengan iman yang teguh. Jangan goyang sedikit pun. Ingat, iman yang teguh itu jangan goyang, saudara ya. Karena ketika iman kita goyang, ya, ketika iman kita goyang, hawa nafsu yang tersisa, ya, kita akan meledakkan hawa nafsu itu. Akhirnya malah kamu hancur semua, ya. Semua yang sudah kamu bayar, ya, harga dirimu sudah kamu korbankan, cinta kasih, ya, kesabaran, kerendahan hati, akhirnya meledak.
karena goyang. Apalagi kalau kamu sedang berjalan di dalam lembah kekelaman, ya, tekanan yang luar biasa sekali dalam badai itu ya, terus kamu los imanmu, kamu bisa meledak, saudara. Jadi di masa-masa pencobaan itu kita tidak boleh sampai goyang. Jadi caranya gimana supaya tidak goyang? Ya Anda harus punya komunitas yang sehat, komunitas yang positif. Ya salah itu akan membantu sekali. Kalau komunitasmu komunitas racun semua, ya. Makanya dengan siapa kamu bergaul hati-hati, saudara ya. Saya hati-hati kalau saya ini pandai bergaul Pak, dengan siapa saja masuk. Percaya saya orang ini biasanya nanti runyam juga. Akhirnya anak istrinya dikorbanin juga. Ya banyak orang pandai bergaul bangga ya. Kalau saya kok hati-hati ya saudara ya. Mulai pandai bergaul bangga. Hati-hati karena banyak orang-orang toksik dengan kamu. Dan ingat saudara ya, kamu orang seperti apa, mau kamu pandai bergaul kayak apa, kamu orang seperti apa akan kumpul dengan orang yang setipe dengan kamu. Jadi kalau kamu nanti ngelihat temenmu orang yang seperti itu, ya itulah kamu sebenarnya. Ya, itu sudah nggak mungkin meleset saudara. Kamu orang seperti apa, kamu akan ketemu dengan orang seperti itu pergaulanmu. Itu, ya. Jadi nggak akan jauh-jauh dari karakternya kita, tipenya kita, watak dasarnya kita. Kalau kamu sering ditipu, ya kan hati kamu juga nggak lurus biasanya. Kamu senang memanipulasi orang lain. Ya, jadi saudara, kamu harus mempunyai komunitas lingkungan yang baik. Itu akan membantu sekali untuk kamu memelihara imanmu yang positif. Kedua, bagaimana supaya iman kita tidak goyang, ya? Supaya iman kita tidak goyang, ya. Ayo kita taati firman Tuhan, baca firman Tuhan setiap hari. Kalau firman Tuhan sudah Anda mendengarkan firman Tuhan, lakukan. Itu caranya. Loh Pak, kamu menjaga iman? Iya, menjaga iman caranya dengan melakukan. Menjaga iman kita bukan dengan angan-angan atau fantasi atau rasan-rasan. Rasanya aku beriman apa enggak ya? Bukan, menjaga iman kita adalah dengan melakukannya, saudara. Jalanin. Jadi jangan malah dirasan-rasan, dipikir dengan rasional, tapi jangan dirasan-rasan, dijalanin. Dan jangan setelah dipikir, jangan kebanyakan mikir, jalanin. Ya, berbagai yang mendengar logosku dan melakukannya. Belum jadi rema, tapi kamu tahu, kamu mengerti, lah ya lakukan aja. Selama menurut kamu itu benar ya, termasuk akal ya. Lakukan, ya. Ini kalau tidak masuk akal, Tuhan akan buat kamu diajar sama Tuhan nanti gimana caranya supaya kamu ternyata firman Tuhan maksudnya begini, benar ya, saya yang salah, ya, saudara ya. Nah, saudara, tadi ada cerita orang Kanaan, ya. Saya tadi membandingkan orang Israel dengan orang Kanaan dan dibandingkan dengan orang yang hidup di dalam daging dan orang yang hidup di dalam roh. Orang-orang Kanaan adalah orang-orang hidup dengan melampiaskan hawa nafsunya. Ya, makanya ada cerita Sodom dan Gomora itu ya. Pelampiasan hawa nafsu yang amat sangat kurang ajar itu ya, Sodom dan Gomora itu ya. Waduh, sampai tamu pun ya, tamu laki-laki datang biar kami pakai mereka katanya kan. Mau dipakai, mau diperkosa maksudnya itu, yang mau diperkosa, mau disodomi itu. 2 orang malaikat itu ya, tamunya Lot itu. Itu udah kurang ajar saudara. Setiap orang datang disodomi, diperkosa. Berarti kan saking kurang ajarnya orang itu ya, penduduk itu. Anda kebayang nggak sih itu? Setiap orang datang pasti diperkosa, orang lewat di situ. Jadi kayak serem kan? Anda lewat pasti diperkosa. Bukan cuma digebukin, cuma diperkosa saudara. Ya, aduh itu ngeri sekali orang diperkosa itu ya. Nggak laki-laki, nggak perempuan, diperkosa. Nah itu artinya melambangkan pelampiasan hawa nafsu yang luar biasa. Makanya Tuhan bilang jangan kamu kawin sama orang-orang itu. Hati-hati saudara ya. Jangan kasih anakmu menikah sama orang-orang dengan yang modelnya begitu ya. Yang meremehkan pernikahan, yang meremehkan makna kesetiaan. Taunya dari mana? Taunya kita lihat dari keluarganya dia saudara. Kalau keluarganya itu mudah sekali untuk kawin cerai. Maaf ya. Orang sekali cerai kita bisa tahu, tapi kalau udah 2 kali 3 kali kawin cerai, ada yang bermasalah dengan orang ini saudara. Artinya orang ini tidak menghargai komitmen, ya.
Nah, kalau orang ini sudah nggak mengenai komitmen, maka ketika break, ya dia akan gampang sekali untuk pisahan. Atau bahkan tidak ada masalah pun, tapi dia tidak menganggap pernikahan sesuatu yang amat sakral yang harus dipertahankan sampai mati. Padahal pernikahan adalah sesuatu yang harus kita pertahankan sampai mati, bukan dengan cara membunuh, tetapi kita komitmen sampai mati. Masalahnya pernikahan bukan sesuatu yang sakral bagi orang-orang ini, tapi yang penting saya bisa melampiaskan hawa nafsu. Nah, itulah orang-orang Kanaan. Nah, pernikahanmu itu adalah pernikahan gaya Kanaan atau mau gaya orang Israel rohani. Orang-orang yang menikah dengan gaya Kanaan, yaitu akhirnya pernikahan itu bukan sebagai sesuatu untuk membangun sebuah kerajaan Allah, tapi pernikahan itu hanya sebagai pelampiasan hawa nafsu. Kamu cari mungkin ya yang ganteng, yang kaya, atau yang apalah yang cantik, ya kan? Yang semula, yang memuaskan hawa nafsumu. Kamu menikah bukan mencari kemuliaan Tuhan, bukan mencari perkenanan Tuhan. Menikah bukan supaya kita bisa membangun keluarga kerajaan Allah, tapi kita menikah dengan hawa nafsu. Jadi hati-hati saudara. Carikan jodoh bagi anakmu adalah orang-orang yang menghargai pernikahan. Kamu lihat dari keluarganya dia. Nah, itu salah satu filter, bukan berarti orang yang keluarganya berantakan lalu dia nggak bisa menghargai. Cuman 99,99% orang dari yang tidak menghargai pernikahan, kawin cerai, maka anaknya juga akan kawin cerai. Ya, karena dia tidak menghargai, dia memang menikah hanya untuk melampiaskan hawa nafsu. Nggak yang perempuannya, nggak yang laki-lakinya. Lalu si perempuannya begitu laki-lakinya digondol orang, padahal dia sendiri dapat ngerebut dari orang lain tadinya, dan seterusnya, ya kan? Dia baru menyadari kalau suami di bawah orang itu tidak enak, tapi dia sendiri juga suami dapat ngerebut dari orang lain, ya. Nah, itu masalahnya. Wah, itu bukan rahasia lagi. Ini saya kasih tahu, saya buka open-openan sama Anda ya. Rahasia kamu punya kemenangan. Yang kedua, saudara, kalau orang-orang Kanaan, karena dia tidak menghargai pernikahan, dia melampiaskan hawa nafsunya, maka sakit penyakit itu datang. Kalau Anda lihat di Galatia ya, buah dari daging adalah perseteruan, percitraan, ya hawa nafsu, ya percabulan, ya persinahan, sihir, kedengkian. Itulah orang-orang Kanaan, orang-orang yang hidup di dalam keruwetan. Tiap hari ruwet terus ya sama siapa saja ruwet, pengennya musuhan, pengennya berantem, pengennya cabul, otaknya cabul semua, otaknya si hawa nafsu semua. Karena itulah orang-orang Kanaan, orang-orang yang hidup. Kalau kita lihat ya, orang-orang Kanaan dari awal ya, keturunan Kanaan ini adalah anak haram dari Ham dengan ibunya sendiri ya. Ham berhubungan seks dengan ibunya sendiri, lahirlah Kanaan. Artinya adalah orang-orang yang memang cikal bakalnya orang-orang yang tidak menghargai kudusnya pernikahan, kudusnya ya sebuah keluarga. Nah, ini tidak menghargai. Ya. Nah, Anda carikan jodoh anak-anakmu ya. Carilah jodoh yang keluarganya baik. Ya, yang hidupnya benar, hidup di dalam kekudusan. Yang mereka komitmen dengan pernikahannya. Ya kalau namanya ribut, orang bisa ribut, tapi jangan yang sampai kawin cerai. Orang bisa cerai sekali, saudara. Tapi ini kalau kawin cerai, ada yang salah, saudara. Ya, orang bisa kawin cerai, bisa. Ya, sekali dia salah, mungkin masa mudanya dia sudah salah. Seperti apa pasangan masa mudamu kamu pilih dulu? Yang cantik kah, yang ganteng kah, yang banyak duit kah? Kamu tidak mencari pasangan masa mudamu dari masa mudamu itu yang sama-sama ya ingin membangun pernikahan yang benar. Tapi gengsi, mau bicara ingin membangun pernikahan yang benar itu gengsi. Padahal itu harus sesuatu dibicarakan waktu pacaran. Tapi lupa, kayak yang-yangan terus, pegang-pegangan terus, raba-raba ya, raba-raba basah terus. Ya kan, karena dia jadi di gereja kan kuraba-raba lama basah kan. Nah, dia jadinya begitu ya, raba-raba terus pacaran. Bukannya kamu jaga hidupmu di dalam kekudusan sambil kamu sharing, aku punya visi, aku mau menikah supaya aku seperti ini. Ya kan? Wah, ini yang laki-laki, kamu kenapa mau menikah? Supaya di rumah ada yang sakit. Kamu jangan cari istri, cari aja babu.
Kenapa kamu menikah? Ya supaya ada yang pijetin, kamu pergi aja karena pijet itu. Jangan cari istri kalau cuma pengen pijet di rumah. Ya kenapa kamu menikah? Ya supaya saya jangan berbuat dosa, jangan onani terus. Loh, mendingan kamu onani daripada cari istri cuma buat melampiaskan seksmu, saudara. Mendingan onani saja daripada cari istri hanya untuk melampiaskan seks. Malah salah, saudara. Kamu masuk basi gitu, nggak ada yang dirugikan. Nah, kamu cari istri cuma untuk melampiaskan. Intinya, ya, ini kan kamu menikah kan cuma mau cari supaya seksnya gratis, supaya kamu ada yang masakin babunya gratis, ada yang tukang pijit gratis, ada yang bersihin rumah gratis kan. Kurang ajar, niatmu nikah aja udah nggak bener kok. Niatmu menikah itu sudah nggak bener, mau cari gratisan. Beneran saudara ya. Banyak orang menikah itu gara-gara cari gratisan ya. Daripada dia cari pembantu rumah tangga sebulan, saya di Belanda nih ya, daripada cari pembantu rumah tangga sebulan 3.000, mendingan dia cari orang Indonesia. Pinter masak, mau mijetin, mau apa namanya, nyuci, mau nyetrika, ngepel, bersihin rumah. Cari pembantu rumah tangga 3.000 euro, saudara. Cari istri gratisan, kasih uang belanja saja 400 euro. Ya kan? Cari loh, saudara, kamu jangan macam-macam dengan pernikahan. Kalau kamu jaga hidupmu ya, dalam pernikahanmu hidup benar, kamu akan diberkati, saudara. Kenapa? Kamu akan menjadi bangsa yang orang yang kuat. Kenapa? Karena pernikahan yang benar kan tidak free sex, gonta ganti pasangan. Kamu sehat hidupnya, saudara. Orang yang suka ganti pasang-pasang itu hidupnya sehat. Ya, di zaman itu kan belum ada kondom. Makanya orang Israel bilang, kamu tidak boleh kamu ngambil perempuan Kanaan. Mengapa? Karena perempuan Kanaan, orang-orang Kanaan itu free sex, dan mereka punya seks yang begitu gila, sehingga banyak sakit penyakit di antara mereka. Lalu kalau orang Israel make mereka, salah satu dari mereka laki-laki atau perempuannya, ya mereka ketularan. Dan itu akan membuat penyakit yang luar biasa, saudara. Tuhan bilang, aku akan menjauhkan kamu dari segala sakit penyakit. Ya, karena itu memang itu terjadi secara hurufiah. Mereka free sex. Kamu lihat orang Yahudi. Orang Yahudi itu hidupnya dijaga benar dari zaman Musa. Makanan mereka dijaga, cara berhubungan seks dengan siapa mereka jaga, ya, mereka jaga, mereka berhubungan seks dengan siapa mereka jaga, nggak sembarangan berhubungan seks atau siapa tabrak langsung diolah bebek digenjot, saudara ya, tabrak semua janji, ada ngeliat lubang ditabrak loh, bahkan lubang selokan pun dihajar juga, lubang kunci pintu juga dihajar juga. Ini jangan kamu nikah itu kamu hati-hati lu ya. Wanti-wanti saya sudah mengingatkan Anda, mengapa banyak orang Kristen masuk dalam rupa-rupa pencobaan dalam keluarganya, padahal sudah berdoa pada Tuhan Yesus. Ya kamu sedang menuai apa yang kamu tabur, kamu sedang menabur hawa nafsu, kamu kan menuai hawa nafsu. Ya, makanya saudara, kalau Anda melihat orang-orang yang tidak hidup di dalam Tuhan, maka dia akan terjebak di dalam pertengkaran, percabulan, perjinahan, ya, kedengkian, amarah, hidup di dalam kedagingannya dia. Tapi orang-orang yang taat akan firman Tuhan dan dia bergelut dengan firman Tuhan, dia minta rema senantiasa, maka dia di dalam kasih. Ya kan, ada berkat kasih, ada berkat sukacita, ada berkat damai sejahtera, ada berkat kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, kesabaran, kesetiaan, penguasaan diri. Itu buahnya, itu adalah upahmu. Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya, penguasaan diri, itu adalah upahmu ketika kamu taat, saudara. Sehingga hidupmu itu nikmat, sehingga hidupmu itu tenang, kamu bisa mendisiplin tiap hari kamu mendisiplin diri dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesabaran, kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri. Anda harus belajar seperti itu, karena itu adalah akibat dari kamu hidup di dalam cinta yang benar. Kalau cintamu korup, ya tadi itu percabulan, perjinahan, pertengkaran, pertikaian, ya kan, perselisihan, ya kan, pembunuhan, dan seterusnya. Buah dari daging. Nah, kalau buah kamu adalah buah dari cinta yang benar, maka kamu akan mendapatkan damai sejahtera, kasih, kesetiaan, dan seterusnya. Ya, ajaib ya saudara ya. Jadi cerita orang perempuan Kanaan itu tujuannya seperti itu.
Makanya orang Israel nggak boleh menikah dengan perempuan Kanaan. Nggak boleh kamu menikah dengan cuma sekedar hawa nafsu itu. Kamu harus kendalikan disiplin diri hidupmu. Yang nggak menikah pun sama, disiplin dirimu. Disiplin dirimu supaya kamu dipenuhi dengan cinta, kasih, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesabaran, lemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri. Supaya kamu menikmati buah-buah dari tanah perjanjian. Ya, ada lanjutan lagi, kamu bisa makan buah. Bukan cuma buah pengetahuan baik dan jahat, kamu punya juga buah pohon kehidupan yang menghidupkan kamu. Sehingga kamu selama di dunia ini bisa berkarya yang baik, saudara ya. Karena punya pohon hikmat itu tadi. Tuhan Yesus hari ini memberkati kamu, kiranya memberikan rema buat apa yang telah kita dengar, ya, untuk menghargai pasangan hidup. Bahkan sebelum menikah, jangan di-booking dulu. Ya, dijaga kekudusannya. Supaya kita benar-benar menjaga komitmen, supaya semuanya sehat, supaya generasinya sehat. Ya, jadi hati-hati, jangan mempermainkan pernikahan. Saya tidak bicara klinik, tapi saya bicara yang realita. Ya, karena di dalam pernikahan, gonta-ganti pasangan itu bisa memberikan penyakit kelamin yang amat sangat mengerikan. Ya, mau di Indonesia, mau di mana sama saja, saudara. Mendingan belajar setia dengan satu pasangan. Ya, setia selalu dengan pasangan yang dari masa mudamu, jangan kawin cerai. Kalau ada proses, ada apa, kau bilang, Tuhan Yesus, ini proses buat saya untuk lebih rendah hati. Selalu begitu. Ayo Paul, rendah hati. Ayo Paul, rendah hati. Ayo rendah hati. Jangan senggol bacok. Tuhan Yesus memberkati pernikahan kalian semua dan keluarga-keluarga Kristen yang mendengar ini. Ya, dalam nama Yesus, amin.